Hai guys, saya di sini akan menceritakan buku saya tentang peristiwa bencana alam. Baik, pertama-tama dalam buku saya ini saya membahas tentang tsunami, di mana tsunami merupakan gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi dan gunung meletus di dalam laut. Tsunami juga memiliki proses. Yang pertama adalah adanya gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Kemudian patahan menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan gempa bumi. Akibat gempa bumi tersebut, keseimbangan air terganggu sehingga munculnya gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Penyebab terjadinya tsunami ada beberapa macam. Yang pertama, karena gempa bumi yang terjadi pada zona pertemuan dua lempeng dengan kekuatan di atas 7,0 skala. Yang kedua, akibat vulkanik dari Gunung Merapi berada di bawah laut. Yang ketiga, tanah longsor yang terjadi di bawah laut maupun di daratan yang memindahkan bebatuan ke laut. Dan yang terakhir, bisa terjadi karena ledakan senjata dan kejatuhan meteor. Ketika tsunami terjadi, tanda-tanda pertama yaitu air laut surut mendadak, dan yang kedua yaitu binatang menjauhi daerah pantai. Ketika tsunami terjadi, penyelamatan diri yang dapat kita lakukan yang pertama menjauh dari daerah pantai, dan yang kedua yaitu menuju ke tempat yang tinggi. Ketika tsunami terjadi, penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu membentuk sistem peringatan dini untuk mendeteksi resiko tsunami dan memperkirakan daerah yang akan terkena. Yang kedua, merancang tanah tsunami dengan membuat bendungan tsunami untuk mengurangi kerusakan akibat tsunami. Dan yang ketiga, perilaku individu berupa rencana darurat saat terjadinya tsunami. Ketika tsunami terjadi, dampak yang dapat kita rasakan yaitu pertama, terjadinya kerusakan di mana-mana. Kedua, lahan pertanian dan perkebunan rusak. Ketiga, menghambat kegiatan perekonomian. Keempat, merusak material. Kelima, kerugian spiritual. Dan yang keenam yaitu menimbulkan bibit penyakit. Kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Proses gempa bumi yaitu pertama, lempeng bumi bergerak menghasilkan getaran. Kemudian getaran merambat ke segala arah menyebabkan gelombang-gelombang ini yang biasanya kita rasakan. Penyebab tsunami bisa karena lempeng bumi bergerak, bisa juga karena lempeng bumi saling menjauhi satu sama lain sehingga terbentuknya lempengan baru, dan bisa juga karena pergerakan magma di dalam Gunung Merapi. Jenis-jenis Gunung Merapi terdiri dari 3 berdasarkan penyebab, berdasarkan keadaan, dan berdasarkan getaran gempa. Dampak yang disebabkan oleh gempa yaitu robohnya bangunan, terganggunya jalur transportasi, menimbulkan penyakit, terganggunya aktivitas, timbulnya ketidaknyamanan, dan masih banyak lagi. Ketika di kelas, anak bisa menyelamatkan diri. Yang pertama, utamakan keselamatan diri sendiri. Kedua, anak keluar dari ruangan kelas. Dan yang ketiga, masuk kolong meja. Dan yang keempat, bisa menjauhi jendela kaca. Tanda terjadinya gempa, yang pertama munculnya awan gempa seperti puting beliung. Yang kedua, lampu tetap hidup walaupun arus mati. Dan yang terakhir yaitu air tanah surut mendadak. Ketika kita berada di kamar terjadinya gempa, maka kita bisa menyelamatkan diri. Yang pertama, kita keluar dari kamar. Jika ada meja, kita bisa berlindung di bawah meja. Dan bisa juga berlindung di bawah tempat tidur dan menjauhi kaca, serta utamakan keselamatan diri sendiri. Penanggulangan ketika sudah terjadinya gempa yaitu pertama, melakukan evakuasi, menyediakan bantuan medis, melakukan pemulihan psikologis terhadap anak-anak ataupun orang dewasa, mendirikan tenda pengungsian untuk yang terkena bencana bumi. Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan lubang rekahan
dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi, di mana magmanya sangat panas. Proses terjadinya Gunung Merapi, yang pertama, terbentuknya magma di perut bumi, terdapat gas yang bertekanan tinggi, kemudian magma didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dampak terjadinya Gunung Merapi yaitu pertama, rusaknya pemukiman warga sekitar bencana, kedua, kematian, ketiga, kehilangan keluarga, keempat, kehilangan harta benda, kelima, terhentinya aktivitas warga akibat letusan gunung, dan masih banyak lagi dampak yang terjadi akibat Gunung Merapi. Adapun manfaat terjadinya Gunung Merapi, yaitu abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Material gunung api berupa batu, kerikil, dan pasir dimanfaatkan untuk material bangunan. Dan yang ketiga, magma yang telah membeku menyimpan material logam, bahan tambang seperti emas dan perak. Dan yang terakhir yaitu kawasannya dapat dijadikan lahan, hutan, perkebunan, dan tempat wisata. Tindakan sesudah terjadinya Gunung Merapi yaitu hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu, jauhi wilayah yang terkena hujan abu, dan bersihin atap dari timbunan abu karena beratnya bisa merusak atap. Tindakan saat terjadinya Gunung Merapi yaitu hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah. Yang kedua, siapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh. Dan yang ketiga, masuk ruang lindung darurat bisa terjadi awan panas. Penanggulangan saat terjadinya gunung meletus yaitu meningkatkan pemantauan terhadap korban, membentuk tim gerak cepat, meningkatkan pelaporan, dan yang terakhir yaitu memberi rekomendasi kepada pemerintah. Sekian dari isi cerita buku saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.